What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Donald Trump meraih kemenangan dalam pemilu Amerika Serikat 2024. Ternyata salah satu faktor kemenangannya adalah suara Muslim Amerika yang lebih memilih Trump ketimbang Kamala Harris. Hal ini bahkan diakui Trump dalam pidato deklarasi kemenangannya. Ia menyebutkan kelompok Muslim merupakan salah satu pihak yang mendukungnya hingga kembali menang sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Kemungkinan besar Muslim Amerika memilih Trump karena Donald Trump pernah berjanji akan mengakhiri perang Rusia dan Ukraina dalam 1 hari, bahkan menyudahi agresi Israel di jalur Gaza dalam hitungan jam. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Apakah Trump bisa memenuhi janjinya? Menurut kamu gimana, Deoters? Kedua, sempat viral setelah muncul di pertandingan Liga Spanyol antara Barcelona versus Espanyol pada Minggu 3 November 2024 lalu. Penyanyi asal Ngawi itu bukan hadir langsung di Stadion Olympic Luis Companys, melainkan nama dan fotonya terpampang di papan reklame digital di tepi lapangan. Usut punya usut, ini merupakan bagian dari promosi Denny Caknan bersama aplikasi penyedia layanan streaming Spotify yang merupakan sponsor utama Barcelona. Ada yang nonton gak nih Sobat Deoters? Ketiga, meresmikan Apple Premium Partner Store pertamanya di Jakarta, menjadikannya sebagai gerai ke-6 dengan konsep serupa di Indonesia pada Jumat 1 November 2024 lalu. Farah Fausa Winarsi, Head of Marketing for Apple Product di Digimap, menyatakan bahwa pembukaan gerai ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Digimap. Dengan desain dominan putih dan abu-abu serta pencahayaan yang premium, toko ini mengadopsi elemen desain khas Apple di Amerika Serikat. Udah pada kesana belum nih, Deoters? keempat, Klasemen sementara Grup B ASEAN Futsal Championship 2024 setelah Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 3-1 di matchday kedua Grup B ASEAN Futsal Championship 2024 pada Selasa 5 November 2024. Bermain di Terminal Hall Thailand, skuad asuhan Hector Swart itu makin nyaman bertengger di puncak klasemen Grup B. Berkat kemenangan itu, Timnas Futsal Indonesia lolos ke semifinal lantaran 6 poin yang sudah dimiliki tak akan membuat Garuda terpental dari 2 besar. Gimana nih pendapat kalian, Deoters? Kementerian Kesehatan RI akan memberikan screening kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia pada hari ulang tahun mulai tahun 2025 nanti. Screening ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai golongan usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Tujuannya meningkatkan efektivitas deteksi dini dan meminimalkan risiko kematian serta kecacatan. Warga yang berulang tahun cukup mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa identitas, dan petugas akan memverifikasi data berdasarkan basis data kependudukan untuk mengakses layanan ini. Kementerian Kesehatan berharap masyarakat Indonesia dapat memantau kondisi kesehatannya sejak dini. Gimana nih pendapat kalian, Deoters? keenam, Bencana longsor terjadi di jalan penghubung antara Kabupaten Tangerang, Banten dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanah itu longsor cukup dalam dan jarak yang lumayan panjang. Diketahui longsor ini memiliki panjang sekitar 40 meter dengan kedalaman 7 meter, mengakibatkan putusnya jalan desa di Kampung Rancahaur. Bencana longsor itu terjadi di Jalan Rancahaur, Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Selasa 5 November pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Kondisi Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sepi setelah Gunawan atau Setber ditangkap. Setber diduga mempromosikan judi online dan ditangkap di rumahnya pada Kamis 31 Oktober 2024. Kepala Desa Bojong Kembar, Solehudin Wahid, mengatakan banyak warga yang menggantungkan penghasilannya dengan joget TikTok di akun Setber. Sementara, Kadus Margasari Saebah Iskandar menjelaskan lokasi live TikTok sepi setelah Setber ditangkap petugas kepolisian. Gimana menurut kalian, Deoters? kedelapan, Akhirnya menyambangi rumah pengacara Farhad Abbas terkait perkataan Farhad Abbas yang katanya ingin Deddy Sumargo. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, lu kalau berani ngomong saya, ya. Setelah sampai di rumah Farhad Abbas, Deddy Sumargo sempat ditahan oleh seorang pria dan sempat bersitegang menggunakan bahasa Makassar. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Nah, jadi kalau saya ditantang mau aku ambil si Rina. Iya. Tak lama kemudian, Deddy Sumargo akhirnya diizinkan masuk dengan syarat hanya membawa 1 kameramen. Katanya lu mau gua. Enggak lah, Ian. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau gua. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat
saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Jadi menciptakan sebuah momen berbahaya saat Venezia takluk 0-1 dari Inter Milan pada pekan ke-11 Liga Italia, Senin 4 November dini hari. Jay kembali bermain sebagai starter setelah absen saat Venezia menang atas Udinese karena alasan keluarga. Bek andalan timnas Indonesia itu bekerja sama dengan Michael Svoboda dan George Alter dalam formasi 3-5-2. Berdasarkan rating SofaScore, Jay Izzas menjadi pemain Venezia dengan rating tertinggi kedua dengan angka 7,3 setelah kiper Filip Stankovic dengan rating 8,3. Rating itu diberikan karena kualitas yang ditunjukkan Jay di laga ini. Ke-10, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengaku mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah dari aksinya melindungi situs judi online. Hal itu disampaikan oleh pegawai Komdigi yang dihadirkan pada saat polisi menggeledah kantor satelit yang berada di Ruko Grand Galaxy Kota Bekasi pada Jumat 1 November 2024. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra bertanya kepada tersangka terkait berapa jumlah situs judi online yang biasanya mereka blokir. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 diantaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak terblokir. Dalam kesempatan itu, tersangka juga mengaku mendapatkan imbalan sebesar 8,5 juta dari setiap situs yang berhasil dilindungi. Jika diasumsikan, ada 1.000 situs yang dilindungi dikalikan dengan 8,5 juta dari setiap pengelola situs judi online, maka keuntungan yang diterima tersangka bisa mencapai miliaran rupiah. Kendati demikian, tersangka mengklaim aksinya melindungi situs judi online ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Gimana nih pendapatmu, Dioters? Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.